Hai, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kalian semua di Devalak. Jadi di malam Jumat ini saya balik lagi nih akan menceritakan cerita horor kiriman dari sabang ke pecinta horor kita yang sudah mengirimkan ceritanya di email di bawah ini. Dan di video kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang dikirim sama Liana namanya. Namanya saya samarkan ya sesuai dengan permintaan narasumber sendiri. Nah, di sini Liana menceritakan pengalaman horornya selama tinggal di rumah pamannya di desa. Yang konon katanya nih, pamannya itu melakukan perkawinan dengan bangsa lelembut. Oh, jadi bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke ceritanya. Tapi kurang subscribe dulu dan supaya enak juga kita menggibahkan hantunya kan. Sambil kalian subscribe, saya putar dulu lah intronya. Jadi gini ceritanya. Waktu itu sekitaran tahun 2005 itu Liana ini dititipkan sama kedua orang tuanya di rumah pamannya di kampung untuk bersekolah. Nah, singkat cerita nih, Liana sudah ada di kampung di rumah pamannya. Liana ini diterima dengan baik sama pamannya dan juga tantenya, istri dari pamannya ini. Soalnya mereka kan tidak punya anak, jadi istri pamannya ini dengan senang hati menyambut kedatangan Liana. Karena tidak akan kesepian lagi kalau suaminya itu pergi kerja atau sedang tidak di rumah. Tapi dengan satu syarat nih, yang Liana ini tidak boleh langgar sama sekali, yaitu Liana itu dilarang mendekati atau mencoba-coba mencari tahu tentang ruangan berpintu warna hitam di ruangan belakang samping dapur rumah pamannya itu. Nah, oke lah kan, kata Liana ini, dan jadilah Liana tinggal di rumah pamannya itu. Nah, setelah mengurus kepindahan Liana nih di sekolah barunya itu, orang tua dari Liana ini langsung balik ke kota dan tinggallah Liana di rumah pamannya. Saat itu Liana ini sudah kelas 2 SMA, jadi sekolahnya itu cuma dipindahkan. Nah, karena Liana ini di sekolah ambilnya jurusan IPA, jadi sudah jadi tradisi lah kalau anak-anak IPA gitu kan super duper sibuk dengan berbagai macam tugas, terutama laporan praktikum. Nah, karena hal inilah yang sering membuat Liana itu jadi kebanyakan begadang, sampai-sampai nih dia belajar itu sampai tengah malam. Nah, awal-awalnya kan semua baik-baik saja nih, hingga di 1 bulan pertama Liana itu tinggal di rumah omnya. Di malam itu sekitar jam 1 malam, Liana baru saja selesai mengerjakan tugas sekolahnya kan untuk besok paginya. Nah, Liana ini mau ke kamar mandi, mau bersih-bersih dulu sebelum tidur. Nah, saat mau ke kamar mandi itu, Liana ini kan harus melewati koridor, di mana di situ ada ruangan pajangan rak-rak lemari piring gitu. Lalu belok ke kanan untuk arah ke kamar mandi, sementara kalau arah kiri itu ruangan dengan pintu hitam yang terlarang itu. Nah, saat Liana ini ada di persimpangan ruangan itu antara mau belok kanan atau mau belok kiri, tiba-tiba saja nih jiwa kepo Liana itu meronta-ronta dan pengen tahu sekali ada apa sih sebenarnya di kamar berpintu warna hitam itu. Soalnya nih cuma satu-satunya kamar itu doang yang beda gitu warna pintunya. Nah, dan juga kenapa tidak boleh gitu didekati kan? Akhirnya Liana ini mendekatilah pintu itu, dan saat itu dia mendengar suara wanita lagi amin di zah. Nah, waduh, salah timing kan nih menurutnya si Liana ini. Dikiranya itu omnya sama tantenya lagi adu mekanik. Jadi Liana ini buru-buru kabur kan ke kamar mandi. Soalnya ya terkadang kalau terlalu kepo itu juga tidak baik ya. Dan tidak terasa sudah 6 bulan juga Liana ini survive hidup di kampung di rumah pamannya itu. Padahal tadinya nih di pikiran Liana itu dia tidak akan betah karena ya kehidupannya 180 derajat pasti berbeda dengan kondisi di kota. Ternyata di luar ekspektasinya dia banget. Dia itu di kampung lebih nyaman, makanannya enak, sekolahnya bagus, teman-temannya juga baik, bahkan tantenya itu mengurus dia dengan sangat-sangat baik banget. Nggak pernah disuruh kerja dalam rumah meskipun cuma sekedar cuci piring. Dan juga nih tantenya itu super duper baik banget, sampai-sampai selalu membuatkan bekal untuk Liana untuk dibawa pergi ke sekolah. Wow, beruntung banget ya. Pokoknya nih intinya Liana itu cuma disuruh belajar. Itu aja pokoknya yang Liana tahu, itu cuma makan tidur belajar sekolah, itu aja pokoknya. Nah, hingga di suatu hari nih, sepulang sekolah, Liana ini melewatilah sekawanan ibu-ibu daycare yang lagi menggosip, ya kan? Nah, saat itu, Liana ini lewat kan. Terus saat Liana lewat itu, ibu-ibu itu langsung gosipnya itu nyari silent gitu kan. Dan hanya bermain ekspresi wajah kayak gini-gini. Biasa kan, kalau gosip itu semakin panas, maka semakin tidak ada suaranya. Dan tiba-tiba saja nih, ada satu ibu-ibu dari geng gosip itu memanggil Liana. Dia bilang itu, sini dulu kau deh, ibu mau tanya. Nah, Liana ini kan datang kan, ucuk datang. Nah, terus dia tanya, iya ada apa bu?
Nah, si ibu itu bilang lagi nih ke Liana, kerja paman kau sekarang apa? Kok banyakan di rumah, tapi kayaknya habis renovasi rumah lagi tuh, makin mentereng aja tuh rumah pamanmu. Nah, Liana ini yang memang notabene-nya nggak tahu apa pekerjaannya pamannya, dia cuma jawab, oh paman saya itu kerja di luar kota bu, cuma memang saya nggak tahu apa kerjanya. Nah gitu kan. Nah, ada lagi nih si ibu-ibu julid lagi yang nyambung kan. Nah, dia bilang, kok bisa sih kamu nggak tahu apa pekerjaan paman kamu? Apalagi padahal kan dia kebanyakan di rumah, tapi duitnya kok nggak habis-habis. Emang kan ibu-ibu julid itu emang udah kayak gini lah karakternya kan. Nah, si Liana ini yang nggak tahu mau bilang apa karena memang kenyataannya juga seperti itu kan. Akhirnya Liana diam aja terus pamit pulang. Akhirnya nih gara-gara omongan ibu-ibu julid itu kan, Liana ini jadi kepikiran, dia tuh jadi mikir-mikir, ya juga ya, bukan cuma masalah renovasi rumah yang bikin duit paman ini nggak habis-habis, tapi secara dari menu makanan aja itu di rumah sehari-harinya kan biasanya kalau rumah tangga biasa itu kalau udah akhir-akhir bulan itu ya palingan Indomie telur gitu ya kan. Ada juga yang ya mungkin menunya adalah promah gitu, tapi beda gitu loh dengan pamannya ini. Pamannya itu dari awal bulan sampai tutup bulan sampai kembali ke awal bulan lagi ya selalu daging-dagingan gitu, daging sapi, daging ayam, kayak gitu-gitu lah, pokoknya makan makanan mewah gitulah. Nah, Diana ini kan jadi kembali bangkit lagi kan nih, jiwa keponya yang meronta-ronta banget. Iya juga sih, nah gitu kan. Setelah nyampe rumah itu dia tidak berhenti berpikir negatif gitu loh tentang pamannya. Apakah pamanku ini pesugihan kali ya, bisa sih kayak padahal jarang kerja gitu, kerjanya juga pun ya nggak tahu kerja apa. Terakhir bapak bilang kerjanya melaut, tapi kok nggak pernah turun ke laut gitulah selama saya ada di sini. Nah gitu kan pikirnya Liana ini. Akhirnya nih dia tanya-tanyalah ke teman-temannya, apa sih ciri-ciri orang pesugihan itu. Dan saat itu temannya itu menjawab ya emang agak sedikit menjurus tentang ke pamannya ini sih. Ya semisal jarang kelihatan kerja tapi kaya, terus apa namanya, ada ruangan-ruangan rahasia gitu dalam rumah, seperti gitu-gitulah pokoknya. Nah, karena didukung dengan keterangan-keterangan dari temannya itu kan, hasilnya nih di malam itu Liana ini niat lagi nih mau ngintip isi kamar rahasia itu. Tapi nunggu semua orang tidur dulu baru beraksi. Tahu-tahu nih sekitar jam 12 malam gitulah, tiba-tiba dia itu mendengar suara pamannya sama tantenya lagi ngobrol di depan pintu kamarnya Liana ini. Saat itu Liana ini mendengar kata-kata dari pamannya. Pamannya itu bilang kalau sampai azan subuh saya tidak keluar dari kamar itu, kamu harus buka kamar itu dengan kunci cadangan dan pastikan tidak ada yang boleh lihat, termaksud Liana. Nah gitu kan kata pamannya ini. Dan kalau saya tidak ada di dalam kamar itu, maka kamu tunggu saya kembali di purnama berikutnya. Nah tantenya Liana ini jawabnya iya sayang. Nah gitu kan. Nah setelah obrolan itu tantenya Liana ini sempat mengecek Liana di dalam kamarnya, tapi Liana ini ya pura-pura tidur gitu saat itu. Nah beberapa menit kemudian saat dirasa sudah aman kan kondisinya, Liana ini keluar dari kamar dan pergi mengintip ke ruangan rahasia itu. Dari lubang kunci nih Liana melihat pamannya itu menggunakan piyama tidur lagi bergulat dengan seekor ular besar. Liana melihat ular itu melilit pinggang pamannya ini. Karena saking paniknya kan Liana ini sampai jatuh di lantai karena dia itu berpikir pamannya ini mungkin akan ditelan sama ular besar itu. Nah, karena Liana ini ingin memastikan kondisi pamannya di dalam kamar itu, saat itu Liana bangkit lagi kan dan kembali mengintip lagi di lubang kunci itu. Tapi ular yang tadinya melilit pamannya itu berubah menjadi wanita cantik yang sedang memeluk pamannya ini. Nah, Liana ini akhirnya merasa aneh dong. Loh, bukannya tadi saya lihat ular besar ya, kok tiba-tiba menjadi wanita cantik? Dan lagi pula kenapa paman saya tega gitu berselingkuh di rumahnya sendiri, sementara baru-baru dia ngobrol gitu loh sama istrinya. Nah, karena melihat kejadian itu kan, Liana ini jadi nggak enak hati gitu loh. Makanya dia balik ke kamarnya. Keesokan harinya, benar saja nih, omnya Liana itu menghilang begitu saja. Saat Liana ini tanya ke tantenya, katanya sih pergi ke luar kota. Dan akhirnya Liana ini tidak banyak tanya lagi nih, karena dia sudah yakin nih kalau ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu. Nah, Liana ini hanya menceritakan kepada tantenya kalau ibu-ibu deker itu bergosip tentang keluarganya pamannya ini. Cuma saat itu tantenya diam aja. Dan anehnya nih, setelah kejadian mengintip itu, Liana ini menjadi sering melihat sosok berbentuk ular nih mendatangi dia secara nyata ataupun mimpi. Nah, bahkan nih tidak jarang juga di sekolah Liana itu tiba-tiba saja tertidur dan bermimpi
tapi didatangi perempuan bertubuh ular ingin menangkap dia gitu loh. Nah, bahkan nih pernah juga di suatu malam Liana ini didatangi oleh wanita cantik dalam kamarnya yang entah muncul dari mana gitu. Tiba-tiba saja wanita itu datang mencekik Liana yang saat itu hendak mau tidur. Tapi wanita cantik itu tiba-tiba saja wajahnya itu berubah menjadi bersisik dan lidahnya juga seperti lidah ular gitu loh. Ih, untung saja Liana saat itu nggak sampai mati. Pernah juga nih Liana melihat sosok dua orang yang memakai pakaian zaman dulu selalu mengawasi Liana itu dari jauh. Enggak di sekolah, enggak di rumah, enggak dimanapun di tempat Liana pergi gitu. Liana selalu melihat dua sosok laki-laki berpakaian tempo dulu menatap tajam ke arah Liana. Nah, karena keseringan diteror nih kan, Liana ini akhirnya bercerita nih ke tantenya tentang semua itu. Saat itu tantenya langsung panik dan sedikit marah nih ke Liana karena sudah lancang mengintip ke kamar rahasia itu. Dan akhirnya tantenya ini berceritalah ke Liana kalau dulu pamannya itu sudah melakukan perkawinan dengan bangsa lelembut. Waktu itu nih awalnya pamannya itu pergi melaut, tiba-tiba saja hilang dan sudah dicari ke tempat terakhir dia melaut itu tapi sama sekali tidak ada hasil. Hanya perahunya saja yang ditemukan sudah terbalik, sementara pamannya itu menghilang. Sampai 3 bulan kemudian barulah pamannya itu kembali muncul lagi. Tapi anehnya nih, pamannya itu muncul dari arah hutan belakang rumahnya pamannya ini. Sementara kan kalau ditarik alur dari hilangnya pamannya ini kan hilangnya di laut. Kok bisa gitu tiba-tiba muncul dari hutan belakang rumah pamannya ini. Dan kondisinya itu sehat bugar seperti nggak terjadi apa-apa sama sekali gitu loh. Menurut pengakuan pamannya nih, saat di laut itu ada gurita yang sangat-sangat besar tiba-tiba muncul menghantam perahu pamannya ini. Dan saat dia jatuh dan terombang-ambing di laut berhari-hari, dia terdampar di pulau dalam kondisi yang lemah dan kelaparan. Dia hanya bisa melihat sekelompok orang-orang yang datang menolongnya dan membawanya di suatu perkampungan dengan kondisi di perkampungan itu tuh orangnya memakai pakaian-pakaian zaman dulu gitulah. Di sana pamannya Liana ini diobati, dikasih makan dan juga dinikahkan dengan salah satu anak tetua desa yang ada di sana. Katanya sih sebagai syarat dan sebagai bentuk balas budi lah diselamatkan gitu loh sama orang-orang sana. Nah, saat itu pamannya Liana ini sempat menolak karena dia sudah punya istri, tetapi kemudian pamannya Liana ini dihadapkan dengan pilihan yang sangat-sangat sulit, yaitu dikasih pilihan nih sama orang-orang di sana. Katanya mau nikah sama salah satu anak tetua desa itu, terus pulang hidup seperti biasa dengan istrinya di rumahnya, atau dia tidak akan pernah sama sekali melihat istrinya lagi. Gitu katanya. Nah, karena menghadapi pilihan yang sangat sulit itu kan, akhirnya pamannya Liana ini terpaksalah mengiyakan tawaran untuk menikahi salah satu anak tetua desa itu. Nah, jadilah menikahlah mereka kan. Pernikahannya itu digelar sangat-sangat mewah dengan berbagai macam alat musik tradisional, pokoknya mewah banget. Dan perayaannya itu berlangsung 7 hari 7 malam. Setelah pernikahan itu terjadi, barulah pamannya Liana ini diizinkan pulang ke istrinya. Tetapi saat itu tetua desa di sana itu mengucapkan kata-kata berterima kasih telah menikahi putrinya itu. Sebagai imbalannya, pamannya Liana ini akan mendapatkan kekayaan yang tidak ada habisnya. Hasilnya ya sudah seperti yang dilihat sama Liana malam itu. Dan soal kepergian pamannya itu ya sebenarnya bukan keluar kota, tetapi ke alam gaib, tempat istri lelembutnya itu. Dan soal teror-teror yang dialami Liana selama ini ya harus dilakukan tumbal nyawa pengganti lah gitu istilahnya, agar Liana ini nggak diganggu lagi sama makhluk-makhluk itu. Dan saat itu bayi di dalam kandungan istri pamannya inilah yang diambil sebagai pengganti Liana. Dan akhirnya sampai sekarang tantenya Liana itu nggak punya anak. Ya endingnya di masa tuanya tantenya dan pamannya ini kembali kesepian lagi tanpa adanya anak, karena Liana juga harus pergi mengejar cita-citanya setelah lulus sekolah. Kalau pamannya ini sih ada anak sih, tapi sama makhluk lelembut itu, bukan sama istri manusianya. Wah, kasihan juga ya tantenya. Dan itulah cerita kiriman dari Liana ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Silahkan komentar di bawah ya. Cukup sekian dulu video kali ini dan jangan lupa subscribe and see you next day.